Oke, kembali lagi bersama saya Dian Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometri ini berhubungan dengan segitiga. Ya, nah untuk pengertiannya, perbandingan trigonometri itu perbandingan ukuran sisi segitiga siku-siku terhadap salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada perbandingan trigonometri bisa kita gunakan ya jika ada sisi yang diketahui dan sebuah besar sudut. Nah, sudut sendiri itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, coba di sini ada sebuah, di samping kanan ada sebuah garis ya, katakanlah ini sebuah garis L dan ini adalah garis M. Nah, suatu daerah dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, ada sebuah garis ya, dua garis di sini untuk suatu sudut. Nah, ini disebut dengan sudut A. Nah, jumlah besar sudut dalam segitiga itu ada 180 derajat. Nah, dalam trigonometri ini nanti sering menggunakan rumus Pitagoras ya, dimana rumus Pitagoras itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dimana R kuadrat ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga ya, atau sering disebut sebagai hipotenusa ya, dan dua sisi yang tegak lurus. Oke. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometri ya, perbandingan trigonometri itu ada 3 ya. Nah, lalu ada tambahan juga ada kebalikannya ya. Nah, untuk yang pertama perbandingan trigonometri yang pertama di sini ada sinus A, di mana sin ya, sinus A. Nah, ini ada sebuah segitiga A B C. Nah, segitiga A B C ini salah satu sudutnya di sini ada sudut A. Nah, dari sini ada sudut A. Sudut A ini ya, sudut A ini depan dari sudut ya, depan dari sudut ini adalah sisi CB yang memiliki panjang A. Ini adalah sisi depan dari sudut. Nah, sudut ini lalu samping dari sudut, nah yang tegak lurus ini adalah sisi samping. Nah, dan ini adalah sisi miring. Nah, pokoknya kalau yang ada tanda siku-siku di sini, nah, maka depan dari siku-siku ini itu adalah sisi miring. Nah, saya singkat dengan ini. Kita kembali ke perbandingan sinus ya. Perbandingan sinus A itu adalah perbandingan dari sisi depan sudut A dibanding dengan sisi miring. Nah, depan dari sudut A, ini adalah sudut A, depan dari sudut A itu adalah sisi CB. Nah, ya kan, CB dibanding dengan sisi miring yaitu adalah AC. Nah, di sini berarti perbandingan sinus A itu sama dengan A dibanding B ya. Lanjut, perbandingan kosinus A. Kosinus A di sini ya adalah perbandingan dari sisi samping sudut A dibanding dengan sisi miring. Samping sudut A yang tadi sudah kita kasih ya. Ini ada adalah samping ya. Sudut A samping, depan dari sudut A adalah depan ini. Samping dibanding dengan sisi miring, maka C per B ya. Lalu ada tangen. Nah, tangen ini adalah perbandingan sisi depan sudut alfa dibanding dengan sisi samping sudut alfa. Nah, depan yaitu adalah sisi CB dan samping adalah sisi AB.
itu perbandingan tangan A itu sama dengan A per C. Nah, dari ketiga itu tadi ya ada kebalikannya, di mana sinus alfa itu kebalikan dari kosekan alfa. Ya, kalau sinus alfa dia bilangnya adalah sisi depan dibanding dengan sisi miring, nah, mendapat perbandingan A per B. Maka kalau kosekan, ya kebalikannya, dibalik saja, B per A, seperti itu. Lalu ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Kosinus di sini kosinus alfa itu mendapatkan C per B, maka sekan alfa itu dengan dibalik B per C, ya betul. Lalu tangan alfa kebalikannya adalah kotangan alfa. Kotangan alfa ini kalau tangan itu A per C, maka kotangan adalah kebalikannya adalah C per A, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Ini ada sebuah contoh soal, tentukan perbandingan sin A, tan A, sekan A dari segitiga berikut. Nah, di sini cari dulu sudut alfanya di mana. Nah, sudut alfanya ada di sini ya. Sudut alfanya ada di sini. Nah, lalu kita cari sisi siku-sikunya dulu. Siku-sikunya di sini. Nah, depan dari siku-siku adalah apa? Sisi miring. Yang di atas adalah miring. Nah, depan dari sudut A, nah, adalah sisi ini kan. Nah, ini adalah depan. Lalu di sini samping A adalah samping. Nah, oke. Ya. Oke, sekarang yang pertama kita mencari perbandingan sin. Kalau perbandingan sin A, ya, sin A itu adalah depan dibanding dengan miring, atau sin demi, ya, ingat, si demi. Nah, sin depan dilihat di sini. Oh, kita sudah tulis di sini. Depan nilainya adalah 1 per miring nilainya adalah, ini miring ya, miring adalah 3, berarti perbandingan sin A itu adalah 1 per 3. Lalu kita cari tan A. Tan A di sini itu adalah perbandingan desa, depan dibanding dengan samping. Depan dari sudut tadi adalah 1 per samping, sampingnya adalah 2. Lalu kita mencari sekan. Nah, sekan ini adalah kebalikan dari cos. Nah, sekan ini adalah kebalikan dari cos. Nah, sekan alfa sama dengan itu adalah kebalikan dari cos. Nah, kalau di sini kita lihat cos alfa itu adalah samping dibanding dengan miring. Nah, samping adalah 2, miring adalah 3, berarti 2 per 3. Karena yang kita cari adalah sekan, maka kita tinggal balik ya, 2 per 3 kita balik, kita tukar penyebut dengan pembilangnya, maka menjadi 3 per 2, seperti itu ya. Gimana? Kalian mengalami kesulitan? Nah, ya. Jadi intinya cari dulu sisi miring ya, sisi depan dan sisi samping, lalu tinggal ditanyakan apa yang dicari, sin, tan, sekan ya. Terus yang kedua, tentukan perbandingan cos alfa dari segitiga berikut. Nah, kita perhatikan dulu aja segitiganya. Ini ada sudut alfa. Nah, depan dari sudut alfa itu adalah sisi depan. Nah, ini adalah depan. Terus di sini ada tanda siku-siku. Depan dari tanda siku-siku ini adalah sisi miring. Nah, berarti di sini adalah sisi samping.
ya. Sekarang yang dicari adalah cos alfa. Perbandingan cos itu adalah cos samping dibanding miring. Samping dilihat, oh nggak ada di sini, sampingnya nggak ada, berarti kita harus perlu mencarinya dulu. Nah, cara mencarinya samping adalah, ya, mencari samping, ya, kita menggunakan rumus Pythagoras, ya. Rumus Pythagoras kemarin, ya, itu adalah sisi miring, ya, sisi miring, di sini sisi miringnya adalah 13 kuadrat, ya, itu sama dengan apa, siku-sikunya, ya, 12 kuadrat ditambah ambil SA kuadrat, nah, samping kuadrat. Nah, 13 kuadrat adalah 169, 12 di sini adalah 144 ditambah SA kuadrat. Nah, untuk mencari SA kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144, maka SA kuadrat sama dengan 9 kurangi 4 5, 6 kurangi 4 25. Nah, berarti SA kuadrat itu sama dengan 25, maka SA sama dengan akar dari 25, maka SA sama dengan 5. Nah, berarti SA nya ini sama dengan 5. Nah, perbandingan cos itu adalah samping banding miring. Sampingnya sudah kita temukan adalah 5 dibanding dengan miring 13. Oke, ya. Oke, bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri, ya, pada segitiga ini? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dari saya sekian dulu, kita akhiri, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.